Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qila ta'ahhab lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibad. Atardha an takuna rafiqa qaumin lahum zatun wa anta bi ghairi zatin. Ada satu syairan yang hanya 2 baris tapi sangat mendalam. Ta'ahhab, bersiaplah. Lilladzi la budda minhu, untuk zat yang menggerakkan kita semua. Jadi kita ini nggih ngaji, nggih sekolah, yo nyekolahkan, ya masak, yo maca. Ini sebenarnya semuanya kuncinya adalah mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan diri kita, kira-kira nanti di hadapan Allah itu akan ketemu kita itu dalam keadaan mesem apa dalam keadaan murka. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang dalam hidupnya memanfaatkan duniawi, kesehatannya, materinya, ilmunya, karena niat ingin membahagiakan Allah, mencari ridhonya Allah, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan wajah kita itu kal qamari, seperti rembulan yang bersinar, rembulan yang sinarnya cerah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu kita saja. Ya kalau ternyata kita tidak dikasih umur panjang, aduh sangunya ternyata kurang. Jatah umur 40, 50, 60. Ternyata sudah divisitasi sama malaikat Israel. Ya Allah, lah ternyata kok sanguku masih kurang. Tapi itu jauh lebih baik di hadapan Allah mengaku sangune kurang daripada mengaku surplus sangunya. 40 tahun, oh kayaknya ibadahku sudah depositnya banyak. Itu bahaya sekali. Tetapi ketika kita mengaku kurang, kita mengaku bahwa bekal kita belum seberapa, kita masih perlu untuk terus nambah, maka itu jadi poin, jadi kebaikan, jadi modal kita untuk itu. Makanya wongsal wangsul sering sekali saya sampaikan, jangan remehkan perkara-perkara kecil. Oke. Jangan remehkan perkara-perkara kecil. Asal baik, niatnya baik, itu di hadapan Allah luar biasa. Oke. Jangan sampai kemudian kita terkecoh mempersiapkan kematian, akhirnya apa? Ngaji terus. Oke. Sholatnya mempeng, sholat sunai mempeng, tetapi mengabaikan kebaikan-kebaikan yang lain. Pak, gak kerja tak sampean. Ngaji mah seperti ketemu Israel. Loh, tapi nek jenengan ketemu Israel dalam keadaan kerja, itu juga ibadahnya luar biasa, ngoten lho. Daripada niki kerja, insyaallah mah nek Pak niki ngaji, sholat duha, sholat duhur, ngaji, sholat duhur, dan terus mangane insya Allah dicukupi pangeran. Ya tapi itu harus usaha.
Harus ada keseimbangan. Ya, harus ada keseimbangan. Karena saya banyak menemukan orang yang semangat ngajinya luar biasa, tetapi kewajiban kepada keluarganya diabaikan. Padahal itu pahalanya luar biasa. Gitu. Oke. Itu pahalanya luar biasa. Kalau sampai nanti kemudian ketemu Israel, tapi jenengan dalam keadaan mencari nafkah yang halal, itu juga pahalanya melebihi orang yang ibadah sunnah 10 tahun. Maka persiapkan diri kita untuk zat yang mendatangkan segalanya. Fa innal mauta, karena sesungguhnya kematian itu miqatul ibad, menjadi setatnya seorang hamba. Jadi kalau orang bilang mati sudah selesai, tidak ada urusan, mboten. Kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kan kalau wingi saya kasih gambaran kan ya, orang mati itu dicabut langsung hidup lagi. Paham gak sendiri wingi nih? Takutnya pas memahami ini rodok separuh-separuh pas ngantuk gitu. Dicabut langsung hidup lagi, tetapi pindah alam. Dan memorinya itu berlipat-lipat jauh lebih cermat daripada orang yang hidup. Makanya disebutkan fa innal mauta miqatul ibad, sesungguhnya kematian itu menjadi start awal kehidupan yang sesungguhnya. Atardha an takuna rafiqa qaumin lahum. Atardha an takuna rafiqa qaumin. Apakah engkau rela, ya, ketika engkau itu menjadi teman suatu kaum, lahum zatun, mereka punya bekal, wa anta bi ghairi zatin, tetapi kamu tidak punya bekal apa-apa. Kalau kita berteman, misalnya lagu jenengan sedang rekreasi, yang sini bawa duit banyak, jadi ketemu niku dibeli, ketemu salak beli salak, ketemu duren tumbas duren, ketemu lipstik tumbas lipstik, ketemu cobek tumbas cobek. Lah sing yang samping gak nggawa sangu, terus ditakoni, "Loh sampean kok ndak tuku apa-apa, kenapa?" "Ndak, itu semua adalah hawa nafsu." Padahal ra nggo duit asline. Wah, lho ngono kan pinter-pinter alasan wae, Pak. Jenengan kan tuku iki kan karena godaan mata. Alhamdulillah mataku ini sudah bisa menahan itu semua, padahal batin aku yo pengen jadi kan gitu. Nah, itu ilustrasi sederhana. Ketika kita punya teman, dia punya bekal, dia punya sangu, apa-apa siap ini kapanpun. Tetapi ketika kita apakah rela dalam kondisi di saat teman kita ini punya bekal yang cukup? Bekal yang cukup nih kenapa? Bekal yang cukup itu adalah ikhlas kita berjuang di jalannya Allah. Pun boten usah wedi, Bapak Ibu. Sekalipun jenengan itu cuman mustami, sekalipun cuman pendengar, ini kok hisapnya lebih ringan daripada yang megang mic. Loh. Makanya bakalin dengan tembrikon niku sarungnya dikencengi ben aku gandulan niku ora mlorot, ngoten. Maka salah besar kalau orang pegang mic kok jadi kebanggaan. Jadi kiai kok kebanggaan, ono kiai honoris causa. Ono kiai kok honoris causa. Ono kiai kok mendak diambil sumpahnya, ada enggak? Kiai, ustadz, niki itu kan hanya label sosial dan tidak boleh jadi kebanggaan. Sebab apa? Sebab di pundak niki bebannya berat sekali, Pak.
Maka kalau ada orang pas dipanggil kan ada cerita itu penceramah dipanggil kani keri Pak. Oke. Engkang Allah hormati apa acara berikutnya mau itu hasanah engkang badhe diisi Bapak Haji niki mboten purun munggah lha napa kiai ini kurang mboten kok lho ono sing kiai ini kurang ono sing diundang gak noleh napa aku iki kaji ki antri 15 tahun kok hane gak katut iku niku lho. Nah, ngontrol ini semua yang bisa cuman kita, Bapak Ibu, yang bisa ngontrol diri kita. Saya tidak bisa ngontrol jenengan, jenengan tidak bisa ngontrol saya. Oke. Kenapa? Status sosial, orang alim, orang itu bukan kebanggaan. Itu bagian dari mas'uliyah, tanggung jawab. Itu bagian dari tanggung jawab yang tidak ringan. Oke. Jadi ketika modal jenengan itu cuma datang, duduk manis, mendengarkan, dan itu jadi investasi yang luar biasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa ya kamu tidak milik? Apa kamu ridho ketika temanmu punya bekal yang cukup, sementara kamu tidak membawa bekal apapun? Ya, jadi syairan ini memberikan satu pesan kepada kita untuk bersiap-siap agar ketika kematian kita nanti, ibaratnya nopo, dulu ketika kita dilahirkan kita nangis dan orang yang menyaksikan itu tersenyum. Gimana? Kita nangis, orang yang lihat itu tersenyum. Maka ketika kita intaqala ila rahmatillah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nangis ya, tetapi kita tersenyum karena kita dijanjikan husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan saran saya Bapak Ibu, kalau lihat orang yang meninggal itu ndak usah kakian jadi mufassir, menafsiri neko-neko itu tidak boleh. Aku mau takziah lah terus lambene merengut. Ngoten niku menurut saya nggak penting sama sekali, Pak. Arep merengut, arep mecucu niku bukan urusan yang hidup. Kula niku terus terang, Pak. Padahal kalau dengar begitu tuh merinding sendiri. Wah, merengut dan jangan-jangan kalau kita nanti yang merengut, naudzubillah gitu. Makanya orang yang mandikan itu tidak boleh. Kalau sesuatu yang baik ceritakan, tapi kalau mandikan ada sesuatu yang tidak beres, jangan diceritakan. Wah, aku mau beranu ternyata gegere kerwak. Sundel bolong lah kan. Gara-gara saya mau berangkat sini anak saya nonton sundel bolong mau. Oh mesem, begitu monggo. Pokoknya kepada orang-orang yang sudah meninggal itu sudahlah. Kalau baik ceritakan. Kalau ada yang tidak benar, tidak usah dicerita-ceritakan. Wong kita juga belum tentu lebih baik daripada mayat itu. Ya. Makanya kalau hidup maupun mati itu tidak usah kita itu merasa yang lebih baik, tidak usah merasa itu yang lebih soleh, tidak usah merasa. Sudahlah biasa-biasa aja gitu loh. Gitu. Biasa-biasa aja. Pinter ya alhamdulillah, gak pinter ya wis nasib, kan gitu aja toh. Mudeng ya alhamdulillah, gak mudeng wis gawan bayi, kan begitu toh. Nah. Mau idotun, ada satu nasihat. Gila. Disebutkan dalam satu nasihat, auhallahu ila nabiyyin minal anbiya'i alaihimus salatu wa atamut taslim wa atamus salam. In arotta, ya, jadi dalam satu nasihat disebutkan Allah pernah memberikan wahyu kepada salah seorang nabi. Apa isi wahyunya itu? Oke, bisa dicatat. In arotta liqa'i ghudan fi hadiratil qudsi
Fakun fit dunya ghoriban mahzunan mustauhasyan atau mustauhishan katoiril wahdani yasiru fil ardi wal qafari wa ya'kulu min ru'usil asyar fa idza kana al-lailu awa ilayya awa ila wakrihi awa ila wakrihi fala yaghtarru ahadun bil baqa'i fi darid dunya fa innal hayata fiha fil haqiqati kaziyarati dhaifin au sahabati soifin. Apa nasihatnya? In aradta liqa'i ghadan, jika kelak besok engkau menginginkan pertemuan denganku fi hadhiratil qudsi, di tempat yang suci. Kalau kita nanti pengen ketemu sama Allah itu di tempat yang betul-betul agung, dimuliakan oleh Allah. Fakun fid dunya ghoriban, maka jadilah engkau selama di dunia itu menjadi orang yang gharib, asing. Orang asing itu kalau jalan dia akan lebih hati-hati. Betul-betul. Jenengan kalau jalan di satu tempat, misalnya jalan ke arah Purwodadi sana, itu kan dulu, saya tidak tahu sekarang, saya tidak diprotes, itu banyak jalan lubang. Kira-kira biasanya yang ngebut itu warga setempat atau orang lewat pendatang? Ono wonten pendatang dek uya-uyaan. Wah niku yo berarti ancen rada iye. Biasanya itu orang yang itu lebih hati-hati karena dia tidak tahu lokasi, dia nggak menguasai medan. Orang asing itu dia akan memposisikan sebagai orang yang selalu waspada. Iya betul. Dia selalu waspada, mahzunan, ya. Dia orang yang sedih. Sedih itu apa? Sedih itu karena apa? Dia hidup dalam ketidakpastian sehingga berupaya untuk hati-hati. Ya Allah, kula niki sampun ngaji ya Allah, kira-kira ngajiku diterima ndak? Ya Allah, saya ini sudah sedekah, itu kira-kira. Jadi mahzunan itu tidak terlalu ya percaya dirinya itu tidak kelewatan. Makanya tidak usah tiru-tiru kalau misalkan, okay, ini tidak usah tiru-tiru kalau misalkan ada orang misalkan, wah saya sudah begini, merasa begini, tidak usah. Pun biasa mawon. Asal jenengan ibadah, ini rumus yang pernah dikasih kiai saya. Ibadah kita istiqomah, kita menjadi orang baik, menjadi orang baik bagi orang lain, clear, sampun beres. Orang mau protes silahkan. Nah sedikit orang kadang merasa ahli ibadah. Ya iya oh, tapi kemudian nuting sini. Lu sampean ki sopo? Wong sampean itu menyenangkan hati orang saja itu sedekah. Iya betul. Kiai saya itu Bu dulu kalau nyapa santrinya yang belum bisa ngaji, belum nih, ayo ditoto solate. Kalau duduk tahiyat akhir itu begini, ini kok dakwah itu ya bil hikmah. Lah nudang-nuding urung karuan. Coba orang-orang ulama-ulama dulu nih Bu, ada santri datang, kula dereng saged ngaji yai wis begini. Saya cerita nggih pas subuh tadi nggih Pak. Santri dulu itu kalau datang kepada kiai, kadang itu tidak langsung ngaji Bu. Terjosek ya. Ngeladini dalam dulu ya. Nandur pari ya 2 tahun ya. Belajar nukang ya, belajar ini ya. Nukangi nandur pari ini 4 tahun, ngajini 1/2 tahun. Pulang-pulang jadi kiai. Kenapa? Karena ada rohmah.
Orang dakwah itu butuh roh. Lah belum ngeten-ngeten kali jenengan, lho emangnya saya suci? Enggak. Wong baru saya merasa lebih alim dari panjenengan kuwe, malaikat do mlilik kabeh kok tau mlilik. Tahu melilik enggak? Melilik niku adine melolok. Ya, jadi melototnya ya, terus melotot terus niku itu malaikat saja begitu ada orang coba nggih, banyak cerita itu. Modal baju modal kopiah hitam, baju koko, sarung, duwe hafalan ayat sithik mulai ngeten lungguhe. Gitu. Sing ngaji ngene. Lah kok sampean ngene dhewe? Lah kok hafal ayat kok. Lho iku wis dadi masalah kok, Bu. Nggih kan? Dan itu loh. Makanya hati-hati. Saya itu lihat ya Allah, fitnah akhir zaman kok beda dengan zaman dulu saya ngaji. Islam itu menyapa orang itu dengan kasih sayang. Kalaupun ada orang itu alim, tidak boleh dia itu kemudian yang menghukumi kita itu Allah. Ya kan? Tugas kita apa? Tugas kita itu apa? Kenapa? Alaikal adzan wa alayyal bala. Tugas saya, tugas kita semua menyampaikan. Persoalan sampai ke hati kita atau tidak, itu urusannya Gusti Allah. Ngoten ta? Nggih. Makanya ngaji niku sing nyaman dengan. Jadi ingat ceritane Mas Andri. Gitu. Sami jenengan misalnya ngaji Quran misalnya. Pak kula dereng fase, sing penting ngaji. Lah niki meletot, sing penting ngaji, ora memes-memes dhewe. Pak, lah niku kok mboten memes-memes. Oh, berarti pancen wis sepuh. Kan ngoten mawon to? Lah pripun? Wong tugas jenengan coba buka lagi tafsiran Asy-Syakur niku. Tafsiran Asy-Syakur itu kan Gusti Allah itu kan zat yang maha toleran. Ya Allah, sepuh-sepuh gelem ngaos. Gitu, ngaos. Mungkin pas pertama ngaji Quran kualik mboten konangan. Gitu, tapi melu mboten napa-napa. Bar niku terus ada ditoto kedi-kedi, alhamdulillah. Dereng saged ketoto, nggih sing penting tetap semangat, tetap istiqomah. Ojo kok wong arep ngibadah malah rokok. Sampai niku nek ndelok ilate iki, ilat kaku. Bakal didudut karo malaikat. Lho ora girap-girap jenengan. Nggih mboten. Lho orang mau ngaji. Lho niki saya cerita kisah nyata di Jepara niki. Ada orang ndak mau ngaji Pak Roke. Ndak mau ngaji gara-gara nopo? Ustaze ngomong, "Mbah, ilatmu wis kaku, Mbah." Lah terus pripun? Bakal didudut karo malaikat. Lho coba. Yo ngeper to. Yang mending goreng gaplek nang omah. Ya mboten. Janganlah. Karena kita ini tidak ngerti kok. Kadar yang dihitung Allah itu kadar kesungguhan dan semangat kita. Entah. Makanya jenengan kezawian itu modal semangat. Ini pun luar biasa. Purun semangat, purun niki pun. Okay. Maka jika engkau kelak ingin bertemu dengan aku dalam kondisi di tempat yang suci, apa? Fakun fit dunya. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing, mahzunan yang tidak terlalu percaya diri, mahzunan sedih, mustauhishan, ubet terus. Kalau dulu guys saya mengatakan mustauhishan itu apa? Berkelana ke sana kemari. Ngaji tekani. Semangat kata Bu. Anu krungu-krungu ana flyer iki ngaji tekani. Persoalan salah masjid wis lo ganjaran. Lah kok tentu Bu. Nggih mboten. Nggih, sama juga. Oh Beni ya. Wah, semangat iku. Habis subuhan di sini muarani ya. Pak Aziz di mana ngajinya? Jatisari. Wah, semangat ngwingklik, ya kan? Lho kok ngajine gak mulai. Ternyata salah masjid. Lho ngoten niku ganjarannya pun kuat lho niku. Ya kan? Tapi kan akhirnya wonten ngaji dapat sarapan di Muhajirin Pak Latif. Jadi mau ke Al-Fat, kebablasan sampai Muhajirin. Karena tidak tahu belokan ke Al-Fat. Jadi mustauhishan itu teruslah kita itu berpencar, berkelana, berjuang ini. Ya. Misalnya ini masjid ada kegiatan ini, ayo. Iki ada ngaji, ayo.
Oh izin riyen mboten saged. Katoiril wahdani, seperti burung yang sendirian. Apa yang kita bisa pelajari dari burung? Yasiru fil ardi wal qafar. Burung itu, Bu, Pak, terbang ke sana kemari di pagi hari. Yasiru fil ardi, menelusuri bumi, wal qafari, padang pasir. Itu untuk apa? Untuk membangun optimisme. Saya tanya bapak-bapak, itu kira-kira burung ketika keluar, ada jaminan nggak dia tahu tempat di mana makanan itu berada? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tapi ada kisah, Pak, waktu saya nungguin kakak saya di ICU sebelum meninggal itu. Saya setiap malamnya itu di depan ICU, di depan UGD-nya Rumah Sakit Karyadi. Saya pagi-pagi kaget, loh ini kok mobil kok kotor semua sama telek manuk nih. Nah, dan di situ tuh sudah ada tarian kelontengan begitu yang sengaja dipasang. Ternyata yang bagian bersihkan itu cerita. Jadi Pak, itu burung ini kalau malam balik ke sini Pak. Dari luar itu mencar, tapi jam 5 itu nanti pada merapat. Oke. Jadi neleknya di situ kan waraknya di luar, Bu. Waraknya nok jobo, neleknya ten kan ngoten. Nah, burung itu ketika keluar dia nggak tahu, tetapi modalnya burung itu adalah optimisme. Kalau kita gerak, masa Allah nggak cukupi kita punya rezeki. Gitu. Orang ngancam sini, ancam sini, ancam sini. Orang ngancam kita bisa, Gusti Allah yang akan melindungi kita. Orang nyalai sini, nyalai sini, nyalai sini, silahkan. Gusti Allah yang melindungi kita. Ini rak ngene, ku dadi ngene, rak ngene dadi ngene. Gusti Allah yang memastikan nasib kita. Makanya burung itu berjalan mengarungi, mustauhishan itu berkelana, mengarungi apa? Fil ardi, bumi, wal qafari, dan padang pasir, wa ya'kulu min ru'usil asyari, dan makan, cari makan tuh sampai ke pucuk-pucuk pohon. Tapi fa idza kana lailu, tapi ketika malam hari, awa ila wakrihi, burung itu kemudian kembali ke sarangnya. Ini kita belajar dari burung. Soal nopo? Soal membangun optimisme bahwa rizki itu yang jamin adalah Allah Subhanahu. Saya nata hati saya, ngajak kepada semua yang hadir. Jangan sekali-kali punya rasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Rezeki ini mau dikuajar dengan cara apapun, kalau bukan jatah kita nggak dapat, nggak dapat. Wong memang kaplingnya di sini, kan tugas kita cuman usaha, tugas kita mengupayakan, tugas kita ikhtiar yang baik, gitu. Tugas kita ikhtiar yang baik. Ada kemarin ada kawan Pak, itu ketika dia cerita, Pak, saya itu sebagai PNS itu, saya sudah sampai golongan sekian, Pak. Tapi ternyata Allah itu adilnya, Pak. Skill saya waktu SMA, Pak, ternyata justru yang mendatangkan rezeki saya. Jadi punya side job gitu. Lah orang lain mau niru nggak bisa. Makanya kan kita sudah dikasih pelajaran banyak itu di pinggir-pinggir jalan. Sini buka penyet, penyet kabeh. Ya, kalau sini buka penyet, rezeki ini penyet, dia kaplingannya penyet. Yang sini buka penyet, loh kok situ kok laris, kok aku ndak payu. Jangan-jangan kamu pakai lemah kuburan. Ya ndak usah gitu juga. Jangan-jangan kamu nganggu iler-iler ya kan gitu kan. Ndak usah terlalu dalam begitu. Oh jatah rezeki beda-beda kok. Dan masing-masing orang itu, dan saya ingat sekali nasihat tentang rezeki itu. Apa yang kita kumpulkan
apa yang kita dapatkan belum tentu itu rezeki kita. Contoh, saya kerja dapat duit, ngumpul di saku saya. Ternyata apa? Itu hanya cara Allah untuk mengalirkan, karena anak saya sakit, saya harus ke apotek. Oke, saya harus ke apotek. Oh, duit itu saya tarik sini, masuk ke saku untuk saya bawa ke Bu Anase. Tentang Bu Anase. Wonten sinten Bu Anase mboten? Oh, Pak Latif ya. Member mboten, Pak. Oh, mboten Pak, ampun dados member. Oke, ampun. Maksudnya napa? Nek member itu kan koyo-koyo kok langganan loro kan kata. Pun paringi sehat sedaya. Jadi apa yang kita kumpulkan, ya, tetapi jalan tengahnya di mana? Jalan tengahnya itu tadi. Jadi apa yang kita kumpulkan belum tentu itu rezeki kita. Ya. Kenapa? Ya karena itu kita yang narik untuk kita berikan kepada orang lain. Betul lah. Makanya saya ingat rezeki itu kan macamnya ada berapa itu? Ada 4 kalau nggak salah. 1. Rizkun mazmunun, rizki yang ditanggung. Jangan takut tidak bisa makan, jangan takut tidak bisa minum. Asal kita sudah usaha dengan cara yang maksimal, pasti dijamin oleh Allah. Ada kisah. Kalau kisah ini jadi mengingatkan waktu mondok dulu. Di juz 12 itu kan gamblang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang merambat, semua yang merangkak, semua yang hidup di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha. Allah itu pasti kasih jatah rezeki. Suatu hari ada orang alim pengen nguji, bener nggak nih ayat ini? Itu maknanya bukan lil ingkar. Bukan untuk ingkar terhadap ayat Allah, tapi ingin membuktikan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang alim ini begitu lihat juz 12, wa ma min oh, Allah jamin selama ada orang hidup, makhluk hidup, semua ada yang jamin. Akhirnya dia menyusuri, jadi melakukan perjalanan panjang, melewati lembah, naik gunung, turun gunung, melewati padang pasir. Hingga akhirnya di tengah perjalanan itu ada hujan deras disertai dengan angin badai. Akhirnya dia itu muncul ide usilnya. Allah kan katanya menjamin siapapun yang punya nyawa. Akhirnya orang alim ini masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua yang paling dalam. Coba. Saya kalau di sini nanti kira-kira nembus nggak rezekinya Allah itu. Wah, akhirnya di situ sudah mulai hari pertama, udah ada rezeki, kaliran mulai kerucuk-kerucuk perutnya. Hari kedua kerucuk-kerucuk. Hari ketiga dia akhirnya zikir tafakur kepada Allah. Ya Allah, aku yakin bahwa ayatmu itu betul, benar. Janjimu itu benar. Aku hanya menunggu untuk membuktikan janjimu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di saat orang ini masuk di tempat paling dalam, 2 lagi, dan 3 hari tidak makan, tiba-tiba ada kafilah dagang berteduh masuk ke dalam gua. Karena anginnya kencang, masuk ke dalam lagi. Ke dalam lagi, ketemu Simbai lagi topo. Nah, kaliran ya Pak. Akhirnya apa? Karena ini kafilah dagang, dia punya perbekalan. Makanlah kafilah dagang. Mesake baik kita kan orang lapar itu kan dari raut wajahnya kelihatan ya Pak. Kelihatan ya Pak. Ya. Mas Bintang mana? Oh, ada. Nah, soalnya kalau ngejlek Mas Bintang langsung empuk nyus gitu. Akhirnya apa? Kafilah dagang ini kemudian, ya Allah kasihan bayi ini. Kayaknya sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya, ini kalau dulu ceritanya kiai saya itu, ini
dipanggil-panggil ndak nyaut. Mbah, makan mbah, ndak nyaut. Mbah, makan mbah, ndak nyaut. Dia itu nahan ketawa sebenarnya. Aku pengen buktikan janjinya Allah ini bener ndak sih? Aku tak diem saja. Ini kira-kira rezeki itu sampai ke saya itu caranya gimana? Ini ngertos dulu Mbak Mustain waktu cerita. Ketika itu akhirnya itu kafilah dagang datang mendekati orang alim ini, lalu mulutnya itu dibuka Pak, dicangap, didulang Pak. Begitu didulang tepungnya nih kan orang Arab kan makanya tepung. Begitu masuk Pak, langsung ketawa orang ini. Alhamdulillah janji Allah itu benar. Nah, tapi kan ngerjani Pak itu. Coba bayangkan. Ada orang sembunyi begitu dalam di dalam gua hanya ingin membuktikan benar nggak nih janji Allah soal rezeki. Ternyata apa? Duduk manis hanya yakin seyakin-yakinnya. Kemarin Imam Malik sama Imam Syafi'i kemarin ya. Kamu tadi pagi ya? Kemarin ya. Ya saya ulang lagi mungkin jenengan meskipun cerita ini sudah sangat dihafal siapapun yang biasa ngaos. Ya sama. Cuman tingkatan kita nih Bapak Ibu. Makanya orang alim tadi itu hanya tingkatan yakin seyakin-yakinnya. Bayangkan Pak, bukan jemput rezeki. Didulang kok dicelangap terus di ya. Iku nek kira-kira jenengan sing dadi kafilah dagang nggak napakno iku Pak. Nah, nyoh ngene ya. Sama dengan kisahnya Pak, cuman kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu level orang punya rezeki itu tidak sama. Gitu? Ada orang yang memang berjuang dengan ilmunya, dengan tawakal yang kuat, rezeki datang. Tapi ada yang levelnya memang harus berusaha. Saya ulangi lagi nggih Bu, sekalipun ini sering saya sampaikan. Satu hari terjadi percakapan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang konsep rezeki. Imam Malik bilang apa? Rezeki itu datang asal kita yakin, tawakal, dan kita menunaikan apa yang kita mampu. Memiliki ilmu itu sudah kita amalkan ilmu. Lah Mbah Syafi'i tidak setuju, mboten ngoten Mbah. Rezeki tetap harus diikhtiari, harus usaha. Akhirnya antara guru dengan murid ini yang geleng-gelan tidak ketemu. Ya sampun Mbah, kalau tak pamit. Imam Syafi'i akhirnya pamit di tengah jalan melihat ada seorang petani dengan karyawannya sedang memanen anggur. Ada yang cerita kurma, ada yang cerita manggis. Ya, makanya dalam sejarah itu ada yang namanya demitologisasi sejarah dan demistifikasi sejarah. Sejarah itu memang selalu bisa ditahqiq, ya, direvisi. Imam Syafi'i belok dan ikut panen. Pestarolah itu pohon anggur. Begitu Imam Syafi'i dapat pohon hasil ikut panen, akhirnya dikasih upah, dikasih anggur. Wes niki ya, Pak, matur nuwun sudah bantu panen. Upahnya apa? Dikasih beberapa tangkai anggur. Wah, mau pulang Imam Syafi'i tidak jadi karena merasa, oh argumenku yang betul. Baliklah kemudian ke padepokan, ke pondoknya Imam Malik. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kadosi kulo sing bener. Saya yang bener guru. Nah kenapa? Ternyata rezeki itu harus diupayakan, harus diikhtiari. Bukti nih, kalau saya tidak ikut panen, saya tidak dapat anggur guru. Makanya saya bisa bawa anggur karena saya ikut panen. Nah Imam Malik yo ketawa. Ngene loh Syafi'i. Dari tadi tuh aku mau nerima tamu ngaji. Mbak bayang no, enak iki awan-awan mangan anggur. Ternyata kowe sing teko gawa. Itu levelnya beda. Makanya kalau sudah level-level tajrid gitu jangan downgrade. Ya kan? Jangan downgrade. Maka ya jangan ngiri kalau kemudian ada orang itu kerjanya apa tuh kan. Udah sebagian rezeki wis begitu. Ada yang sampai pada level seperti Imam Malik. Imam Malik itu apa? Imam Malik itu kerjaannya itu ngaji, nompo tamu.
ngaji nompo tamu, ngaji nompo tamu. Itu dicukupi rezekinya sama Gusti Allah. Ini kau saking yakinnya dan istiqomahnya berjuang dengan ilmunya, Imam Syafi'i wis ngrasa menang karena apa? Karena anggur bisa didapat ketika diusahakan. Ternyata Imam Maliki juga nimpalinya enak saja. Wong dari tadi saya bayangkan, enak. Siang-siang duduk gini terus makan anggur kok enak. Ternyata malah Imam Syafi'i yang dan makanya pesannya apa? Fala yaghtarru ahadun bil baqa'i fi darid dunya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita itu merasa akan abadi. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ada fala yaghtar, ada getaran, ada semangat, ada motivasi, ada godaan dari seseorang menganggap bahwa ini segalanya. Oke. Ini segalanya. Kita punya jabatan tidak lama, 5 tahun. Makanya kan saya tidak bosan-bosan gudeg kalau lihat kalau ada sesama ini sudahlah. Bangsa ini itu sudah harus sama-sama rukun. Gitu. Terus itu pilihan monggo lah, bulan monggo. Ya. Tapi tidak usah saling menjatuhkan. Masih ingat tuh ada satu riwayat ketika engkau menunjukkan kelemahan orang lain, maka itulah sesungguhnya cara Allah menunjukkan kehinaanmu. Okay. Kalau saya calon yang ini paling bagus, lah kenapa harus pakai politik apa paling belah bambu? Kenapa untuk ngangkat jenengan itu harus injak? Gitu. Doakan bangsa ini rukun, doakan pemilu itu berjalan lancar, doakan siapapun pemimpinnya itu amanah. Doakan Gusti Allah ngasih kekuatan. Menebar energi positif gini ini jauh lebih menyenangkan. Gitu. Coba jangan lihat di grup-grup nih. Ada satu grup nih. Ya Allah, isinya ini wis ngomong si A nih, terus koyok-koyok si A nih mau loikat. Tapi nek si ngomongi si A, nek wis ngomong si B ini koyok iblis kuadrat. Welek kabeh. Jangan Bapak Ibu, jangan. Kalau kita sudah sampai begitu, jenengan tidak setuju, wajar. Oh namanya pilihan. Oh saya cocok sama si A, tidak cocok sama si B. Cukup. Tidak usah kita mengumbar kehinaan orang, tidak usah kita mengumbar cacat orang, tidak usah juga kita menjatuhkan partai ini, partai ini, partai ini. Gitu? Dan jangan merasa bahwa jabatan itu abadi, tidak. 5 tahun ya lukiran. Oh mau nambah lagi, yo 10 tahun, yo 15 tahun. Tapi kan nanti kan satu saatnya kan juga akan visi kita juga tidak kuat terus, gitu. Makanya kita lihat, saya itu lihat ngaji model kayak Gus Baha, itu ngaji yang awet itu. Kalau Gus Baha itu kan kan nggak begitu. Terus ngaji kitab, terus pokoknya yang datang ya istiqomah, tapi beliau nonton niat ikhlas, ngaji kitab urut, gitu kan. Makanya awet. Terus koyum, gitu kan awet. Jadi bukan apa-apa itu karena ledakan TikTok, ledakan ini kan. Dari dulu ya Gus Koyum ya begitu itu, ngaji. Terus apa nih Mas? Mbah Naji, Mbah Mun, Mbah Bab ya. Keluarga besar Sarang tuh ngaji itu istiqomah. Kemudian seperti Mbah Durrahman Kewagian terus ngaji gitu. Terus pokoknya ngaji. Jamaah ngantuk jeklok nih ngaji sih penting. Ya kan? Gitu? Apa nggih? Apa meneh kok ngomong wis semangat itu kene langsung angop ngoten wonten Bu. Oh kata nggih. Gitu. Jadi persiapannya buar maghrib lagi sembujung lu kan. Ngoten kula nate ngonangi kok, tapi kula supe sinten niku. Nggih. Mboten napa-napa, sing penting ngaji. Soalnya nek angope ndok nggon ngaji niku angope rada syar'i. Niku angope rada syar'i nggih. Nggih.
fa innal hayata, sesungguhnya kehidupan, fiha, di dalam kehidupan, fil hakikati, hakikatnya, kaziyarati dhuifin, kehidupan di dunia itu seperti tamu yang berkunjung. Tidak lama, orang tamu itu tidak lama. Au sahabati soifin, seperti mendungnya, awannya, awan yang berada di musim panas. Itu kan hanya awan lewat, wong kena angin. Itu hakikatnya apa? Hakikatnya orang-orang yang hidup di dunia. Oleh karena itu, hadirin hadirat segenap jamaah zawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak yang bisa kita petik dari nasihat pada malam hari ini. Oke? Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita persiapan. Karena kita ini hakikatnya nunggu antrean. Ketika tiba antrean kita, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga saat kita dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niatan-niatan ikhlas kita meskipun kelihatannya kecil, justru memberikan makna yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa saya tak bosan-bosan untuk menasihati diri saya dan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, sekecil apapun amal kebaikan jangan pernah diremehkan. Tapi kejahatan sekecil apapun juga jangan pernah diremehkan. Sebab apa? Semua akan kembali kepada kita. Semua itu akan kembali kepada kita. Maka bersiaplah, karena kematian itu hakikatnya adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, Allah sudah memberikan bocoran kepada kita. Di saat pertemuan kita dengan Allah, kita menginginkan ada pertemuan yang mengharu biru, membahagiakan di tempat yang suci. Ya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, waspada hidup di dunia. Waspada. Apalagi di akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah yang luar biasa. Wis kita sami-sami ndonga, ya. Kalau di sana saling menghujat, kita jangan. Tapi kalau ada yang bisa kita nasihati, nasihati. Kalau kita tidak bisa nasihati, minimal kita ambil itu sebagai pelajaran. Coba jaringan lihat tontonan di televisi, ya. Apa yang mau diberikan contoh untuk bangsa ini? Apa? Ya. Tapi kita juga tidak boleh putus asa. Hidup harus jalan. Episode kehidupan itu harus jalan terus. Kita tidak boleh putus asa. Ya. Gitu. Beberapa pertemuan sebelumnya kan sudah, siapapun presidennya, hidup-hidup pun jenengan tasih tetap iso arisan. Siapapun presidennya ngelukis alis pancet, ngaji tetap, bisa hidup bisa makan bisa, gitu. Asal satu, menata keyakinan, ketauhidan hidup kita, yang jamin bukan manusia, yang jamin adalah Allah. Tetapi tugas kita adalah usaha dengan cara yang baik, ya, semua akan indah pada waktunya. Dan yang terakhir, ayo kita anggap dunia ini sebagai bagian dari transit yang tentu tidak berjalan, waktunya tidak lama. Seperti panjenengan mampir ngombe, jenengan bertamu kepada orang, gitu. Ini artinya bahwa kita manfaatkan sebisa mungkin apapun yang kita miliki, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya ilmu kita pakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Punya jabatan, punya harta, punya kekuatan fisik, punya jaringan, jadikan ini semua sebagai aset untuk investasi kita di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, ya,
akhir-akhir ini sudah banyak sekali fitnah yang dipertontonkan kepada kita. Yang penting mawas diri, yang penting waspada, optimis, dan mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dijaga dari berbagai fitnah, dijaga dari berbagai bala dan musibah, dan juga kita doa secara kolektif untuk bangsa ini. Semoga bangsa ini diberikan kekuatan, diberikan kesabaran di dalam menghadapi episode yang sedang pelik. Niki nek coro drama Korea niki kan sakit nangis-nangis sih. Gimana? Niki lagi nangis-nangis sih. Tapi nggih jenengan meh nangis piye Bu? Kono nangis dogone drama bayaran. Dan jenengan nangis boten bayaran no Bu. Gimana? Wis kene nangis ngentekno tisu, tiwas sing lanang karo sing wedok tukaran dhewe. Orang ngono pa mestine lah nyopo sampean kok geger dhewe kuwi apa? Kadang nonton kan serunya kan di situ gitu. Nah, tetapi ini semua ayo dengan pengharapan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Zawiyah Al-Azhar hasil maksud. Ya, semoga yang sedang punya hajat dengan keberkahan hadir di majelis Zawiyah Al-Azhar dimudahkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang sedang punya masalah semoga diberi solusi oleh Allah, yang sedang sakit semoga disehatkan, dan kita semua bisa istiqomah dan kapungkasan bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat ya muhawwilal ahwali wal hal. Hawil halana ila ahsani hal, hawil hala Indonesia ila ahsani hal, hawil hala sya'bi Indonesia ila ahsani hal. Allahumma ighfir lana li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.